Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi dan menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kuasa dan kekuatan-Mu yang memampukan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Di beberapa negara seperti Italia, Spanyol, Meksiko, Polandia, dan juga Filipina, serta beberapa negara dan wilayah lainnya, ada cukup banyak orang yang sering berdoa kepada malaikat, misalnya kepada malaikat Mikael, malaikat Gabriel, atau malaikat lainnya. Doa kepada malaikat ini menjadi sebuah tradisi, kebiasaan, dan orang-orang yang berdoa kepada malaikat bermaksud untuk meminta perlindungan, bimbingan, berkat, ataupun dukungan. Tapi ada satu pertanyaan berkaitan dengan aktivitas doa semacam ini, yaitu bolehkah kita berdoa kepada malaikat? Apakah doa kepada malaikat sesuai dengan firman Tuhan? Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa kepada malaikat. Doa kepada malaikat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak akan menemukan dalam Alkitab adanya perintah Tuhan untuk berdoa kepada malaikatnya. Doa kepada malaikat bukanlah kehendak Tuhan, dan terlebih lagi doa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Doa meminta berkat kepada orang yang sudah mati. Tidak sedikit orang pergi ke kuburan dari tokoh tertentu dan meminta berkat dari orang yang sudah mati itu. Hal semacam ini bukan kehendak firman Tuhan. Dalam Kejadian 25 ayat 21 ini tertulis, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Ishak berdoa kepada Tuhan, bukan kepada malaikat, atau kepada Adam atau Hawa, atau kepada Nuh, tapi ia berdoa kepada Tuhan. Ia tidak berdoa kepada universe. Ia berdoa kepada Tuhan. Di saat ia punya masalah, punya pergumulan, yaitu Ribka, istrinya, mandul, Ishak tahu kepada siapa ia harus meminta tolong. Ia berdoa kepada Tuhan agar diberikan keturunan. Dan Tuhan menjawab apa yang ia doakan, sehingga Ribka pun mengandung. Bukan hanya satu, tapi dua Tuhan berikan. Anak yang kembar dalam kandungan Ribka. Pada prinsipnya, meminta sesuatu harus ditujukan kepada pemegang otoritas. Dan otoritas atas alam semesta ini hanya ada pada Tuhan. Tuhanlah pemegang otoritas yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan itu sebabnya kita meminta kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kita bersyukur karena Tuhan yang maha besar itu, yang punya otoritas itu, menyatakan dirinya dengan datang sebagai manusia, sehingga kita dapat mengenalnya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati disalibkan tapi yang bangkit kembali, dan hidup serta naik ke sorga, memerintah atas segalanya. Dia adalah Tuhan, Allah. Dialah Raja segala raja, pemegang otoritas atas langit dan bumi,
serta segalanya. Dalam Yohanes 14 ayat 14, di situ Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Perkataan Tuhan Yesus di sini jelas menyuruh kita berdoa kepadanya. Sebab Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dialah pemegang otoritas atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdoa hanya kepada Tuhan saja. Jangan berdoa kepada malaikat, apalagi berdoa kepada manusia yang sudah meninggal. Dari Tuhan datang pertolongan, dari Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Tuhan sumber segala-galanya, Dia pemegang otoritas yang patut kita andalkan. Dan hanya kepadanya saja kita berdoa dan menyembah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang kembali memberikan kami kekuatan, sukacita, membuka mata rohani kami, membuat kami mengerti bahwa otoritas tertinggi hanya ada padamu. Engkaulah yang berdaulat atas segalanya, dan karena itu hanya Engkaulah saja Tuhan, pribadi yang harus kami sampaikan doa-doa kami. Hanya kepadamu kami naikkan doa. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan, bukan malaikat, bukan manusia, bukan yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu untuk kami melangkah dalam kebenaran-Mu dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang lemah tubuhnya, jamah, kuatkan, sembuhkan ya Tuhan. Dan yang sedang dalam pergumulan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan, dan berbagai masalah lainnya, kiranya Tuhan melawat dan memberikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dan curahkanlah hujan pertobatan, sehingga terjadi kebangunan rohani, banyak jiwa percaya dan diselamatkan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin hidup kami menjadi sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.